Meeting kita pada hari ini ya, oke. Bakal ada 2 sesi. Nah, sesi pertama itu ada sesi public speaking, dan yang kedua itu ada dance. Nah, tetapi sebelum memulai sesi pertama kita, yaitu public speaking, saya persilahkan kepada Pak Reno selaku kepala sekolah untuk memberi kata sambutan kepada kita semua. Dipersilahkan Pak Reno. Baik, terima kasih panitia OSIS, terima kasih Kesia sudah memberi kesempatan kepada saya. Kita mengucap terima kasih ya untuk Kak Nia Gania ya, sudah memberikan waktu pada pagi hari ini, bagaimana kita melatih percaya diri dalam berbicara di depan publik ya. Train your confidence with public speaking. Terima kasih untuk Kak Nia, untuk teman-teman. Mari ambil kesempatan ini untuk mengambil rema, mengambil poin-poin penting apa yang disampaikan oleh Kak Nia untuk bisa kita terapkan dalam pembelajaran kita, dalam bisnis yang akan kita rancang nanti, atau hal-hal yang akan kita lakukan, apa konten-konten atau hal-hal yang berhubungan dengan public speaking. Kiranya acara ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Mem Henny yang sudah juga membantu rekan-rekan OSIS untuk bisa membuat ini berjalan, untuk Ketua OSIS, Pak Wais, Ketua OSIS dan Sekretaris dan semua tim, khususnya bidang 7 ya kalau saya tidak salah ya yang melakukan kegiatan kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Pak Reno untuk kata sambutannya yang sangat membangun dan memotivasi kita ya pastinya. Nah, kita akan memulai sesi pertama kita nih teman-teman. Nah, saya persilahkan kepada panitia, Cek Clara. Boleh dimulai? Ya, pagi semuanya. Aku Clara Tanori sebagai panitia dan hari ini aku bakal nemenin kalian di sesi kali ini nih. Tapi aku di sini nggak sendirian karena aku bareng Cinia Gania selaku narasumber kita. Jadi daripada lama-lama kita langsung aja masuk ke sesi kita. Silakan Cinia Gania. Oke, thank you Clara, thank you Kezia. Pagi semuanya, pagi teman-teman yang ada di sini. Selamat pagi Ibu dan Bapak Guru sekalian. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja, sehat selalu dimanapun kalian berada ya. Temanya menarik banget nih, public speaking. Emang public speaking tuh harus dilatih sedini mungkin. Mulai dari SMA apalagi. Nah, boleh next slide? Sebelum aku mulai lebih jauh, ada baiknya kita perkenalan dulu ya. Jadi aku lulus dari Universitas Katolik Parahyangan Bandung, jurusan akuntansi. Setelah lulus, aku langsung kerja sebagai auditor di PwC Indonesia, dan melanjutkan ke Finance Accounting di Shopee Indonesia. Nah, itu sekilas latar belakang aku. Oke, boleh next slide. Kira-kira ini materi yang akan kita bahas bersama pada pagi hari ini, mulai dari definisi atau pengertian public speaking itu sendiri, tujuannya apa sih public speaking atau presentasi itu sebenarnya tujuannya apa aja. Terus yang ketiga ada kenapa penting, kenapa kita harus belajar public speaking. Dan nggak cuma buat public speaker aja ya yang harus belajar public speaking. Yang keempat, gimana caranya mengatasi rasa gugup saat public speaking. Ini banyak banget aku terima pertanyaan ini nih. Yang kelima, kita akan bahas mitos atau fakta terkait public speaking. Yang keenam, pentingnya public speaking dalam kehidupan sehari-hari. Nah, manfaat untuk kehidupan sosial kita kayak gimana gitu. Boleh next slide. Yang ketujuh, nah faktor penting dalam menyampaikan pesan, itu apa aja akan kita bahas. Yang ke-8 ada elemen penting dalam public speaking. Yang ke-9 ada kesalahan yang biasanya terjadi ketika kita lagi presentasi atau lagi jadi public speaking. Kita akan bahas semua. Nah, oke, langsung mulai aja. Mulai dari pengertiannya dulu ya, public speaking. Kira-kira apa sih sebenarnya public speaking pengertiannya? Coba boleh next slide. Ini aku ambil dari salah satu tokoh. Jadi, menurut Webster's Third International Dictionary, sebuah proses penyampaian pidato di hadapan publik serta sebuah seni ilmu komunikasi, teman-teman. Seni ilmu komunikasi lisan yang melibatkan audiens atau pendengar. Nah, kurang lebih pengertiannya kayak gitu ya. Boleh next slide.
Selanjutnya kita akan bahas objektifnya apa, tujuannya apa. Sebenarnya presentasi di kelas atau presentasi kita ikut webinar atau seminar itu tujuannya apa aja sih? Aku bagi dalam 3, boleh next slide. Yang pertama bisa to inform. To inform itu untuk memberikan informasi, baik informasi baru maupun informasi tambahan tentang topik yang akan dibahas saat itu. Misalnya hari ini, oke, kita akan mendapatkan informasi baru atau tambahan terkait public speaking. Kalau yang kedua, bisa to persuade juga, untuk mempengaruhi cara pandang audiens atau sudut pandang baru terhadap suatu objek gitu, untuk mempengaruhi cara pandang intinya. Dan yang ketiga, to mobilize, untuk meminta audiens melakukan sesuatu. Nah, ini beda lagi ya. Jadi abis dengerin presentasi kita, mungkin speakernya menyuruh audiensnya, meminta audiensnya untuk melakukan sesuatu. Nah, itu untuk mobilize gitu. Ada 3. Boleh next slide? Nah, selanjutnya kita akan bahas kenapa penting gitu. Kenapa kita harus belajar public speaking? Apa aja sih manfaatnya? Nah, ini banyak banget sebenarnya manfaatnya. Aku pilih kalau nggak salah 6 doang. Yang pertama, meningkatkan rasa percaya diri. Jadi bicara depan banyak orang tuh membutuhkan tingkat kepercayaan diri yang cukup tinggi, sekaligus membantu kita untuk lebih percaya diri gitu. Dalam hal yang lain juga, dalam hal bergaul, dalam hal melakukan sesuatu dan menghadapi berbagai masalah, itu juga pengaruh ke situ gitu. Kita lebih percaya diri sama sama diri kita sendiri gitu. Semakin sering kita melatih public speaking kita ya, misalnya presentasi di kelas atau ngadain meeting terus kita jadi pemimpin meetingnya kayak gitu, kita juga akan lebih percaya diri kalau lagi bicara sama orang asing, misalnya ketemu temannya temen gitu, baru ketemu kenalan atau sama guru, sama orang tua temen, dan juga depan banyak orang gitu. Jadi ngaruhnya ke situ juga ya. Yang kedua, kita bisa lebih mudah bergaul dengan banyak orang. Karena ini nyambungnya ke kemampuan sosialisasi kita ya, public speaking kan komunikasi. Karena biasanya yang menghambat sebuah conversation dalam grup itu ya, apalagi kalau kita baru kenal sama orang baru, ya biasanya yang menghambat tuh karena kita diem aja. Kita diem aja tuh kenapa? Karena kita nggak tahu mau ngomong apa. Terus pas tahu mau ngomong apapun juga, adalah diem aja, takut salah, takut nggak didengerin, takut nggak nyambung, dan sebagainya gitu. Tapi ketika kita udah biasa bicara depan publik, udah biasa diskusi, menerima pertanyaan, ketika kita ketemu kelompok baru, kita ya jadi lebih berani berekspresi gitu, bisa angkat topik yang dari kita sendiri untuk ngobrol bareng-bareng, dan orang baru pun juga merasanya pasti ya kita ramah lah, open gitu, welcome untuk membuka percakapan gitu. Jadi untuk sosialisasi sih penting banget sih. Yang ketiga, memiliki kemampuan leadership alias memimpin. Ini public speaking sangat amat melatih kemampuan kepemimpinan kita juga sih. Baik dalam perkuliahan maupun pekerjaan juga, kita bisa mimpin. Misalnya guru lagi nggak masuk di kelas. Nah, biasanya ketua kelas kan yang gantiin, yang jelasin. Oke, tugas hari ini kayak gini. Itu bisa melatih sifat kepemimpinan kita juga gitu. Jadi aku yakin teman-teman di sini yang mungkin jadi ketua kelas atau bendahara yang punya peran, itu pasti sedikit banyak kemampuan public speaking-nya tuh meningkat lah ya, karena jadi ketua kelas, sekretaris, dan lain sebagainya gitu. Karena kan mereka jadi penghubung antara guru dengan murid-murid, dengan teman-teman semua gitu. Jadi komunikasinya harus terstruktur, harus apa yang disampaikan tuh jelas. Boleh next slide? Kita belajar public speaking itu juga bisa membantu kita berpikir lebih kritis. Karena kan ketika kita membawakan materi nih, membawakan suatu topik, kita nggak mungkin ngasal ambil sumber sembarangan. Sama aja lah kayak bikin skripsi, pasti semua harus jelas sumbernya dari mana, reliable gitu, bisa diandalkan sumbernya. Sama ketika kita membawakan materi, kita juga bisa melihat ini yang materi yang aku bawain kira-kira terpercaya nggak ya, ada kontranya nggak ya. Nah, ketika kita udah biasa membuat materi, kita melihat segala sesuatu tuh jadi lebih kritis dari sudut pandang yang berbeda. Jadi kita sangat membantulah biar kita berpikir lebih kritis dengan sering berjalannya waktu, semakin banyak latihan presentasi, public speaking, bikin materi gitu. Yang kelima, ini kerasa banget sih dari aku SMA, kuliah, dan kerja ya. Lebih dipercaya untuk mewakili suatu acara. Pasti deh, kalau kita udah kelihatan mahir public speaking,
udah pasti deh kita paling dicari oleh lingkungan kita gitu. Misalnya ada lomba antar SMA atau jadi MC acara SMA sekolah gitu. Atau pas kuliah lagi ada student exchange. Selain dari segi akademiknya, pasti dilihat juga ini anaknya komunikasinya lancar atau enggak, gitu, seperti apa. Di tempat kerja pun juga seperti itu ya. Bukan cuman yang paling pintar aja atau yang levelnya paling tinggi aja yang ditugaskan untuk mewakilkan perusahaan, tapi yang juga bisa memiliki kemampuan komunikasi dan public speaking yang baik gitu, di mana kita bisa mengutarakan pendapat dan menjelaskannya di depan banyak orang gitu. Atau kayak acara internal juga, acara perusahaan, acara kantor, kayak jadi MC atau moderator gitu. Dan menurut aku masa-masa SMA kayak gini atau masa kuliah inilah golden time-nya banget buat kita belajar public speaking gitu. Kenapa? Karena resikonya masih minim, teman-teman. Ketika kita udah kerja gitu, kita udah mewakili perusahaan kita depan banyak klien, itu lebih riskan daripada kita masih SMA, masih kuliah. Jadi melakukan kesalahan sebanyak-banyaknya saat kita SMA, kuliah itu welcome banget sih menurut aku. Oke, boleh next slide. Nah, ini banyak banget nih. Gimana caranya ngatasin rasa gugup sih dalam public speaking? Dan ini menurut aku umum terjadi sih. Mau kita udah siapin materi semaksimal mungkin, kita masih banyak faktor. Misalnya banyak faktor lah, misalnya AC-nya terlalu dingin, kita jadi kedinginan dan kaku, kita jadi nervous, itu bisa banget terjadi loh. Atau misalnya kita lagi interview, bahkan sesimpel itu, dan interviewernya mukanya kayak jutek gitu, kita jadi nervous, padahal kita udah siapin materi sebaik mungkin. Itu umum terjadi dan wajar terjadi gitu. Apalagi buat sebagian orang mungkin bicara depan publik itu sebuah hal yang menakutkan gitu. Nggak apa wajar, tapi sebenarnya ada cara-caranya untuk kita bisa meminimalisir ketakutan kita itu. Nah, kita akan bahas satu persatu caranya ya, teman-teman. Pertama, coba boleh next slide. Materi, persiapan materi. Ini nggak bisa disubstitusi sama apapun, karena materi ya yang akan kita bawakan gitu. Keberhasilan kita bicara depan publik itu sangat ditentukan dengan penguasaan materi kita. Sebagus apapun public speaking-nya, tapi persiapan materi itu tetap wajib untuk dilakukan. Kecuali kalau kita diminta tampil secara mendadak ya. Nah, itu jangan sampai nanti jadi gagal paham tentang materi yang akan kita bawakan, terus pas ditanya sama audiens kita nggak bisa jawab. Nah, itu. Karena mau sebagus apapun public speaking kita, kalau materinya kita kurang menguasai atau kurang baik, yaitu audiens juga nggak bisa nangkep apa pesan yang kita sedang sampaikan. Sama halnya ketika kita lagi interview kerja ya. Mau sebagus apapun komunikasi kita, mau sepercaya diri apapun, kalau kita pas ditanya tentang skill yang lagi dibutuhkan oleh interviewer, dan kita nggak bisa jawab, dan kita nggak bisa berikan, ya udah, nggak akan diterima juga, nggak akan lolos juga gitu. Yang kedua, nah ini terdengar klise, tapi aku selalu melakukan ini. Lakukan relaksasi tubuh, atau enggak perenggangan otot lah, kayak gini gitu. Atau nggak tarik napas dalam-dalam, biar nggak tegang aja gitu. Jadi ketika kita lagi ngomong, ketika kita lagi menggunakan tangan kita atau body language kita, itu nggak kaku gitu, karena kita udah melakukan perenggangan sebelumnya. Gitu. Yang ketiga, berlatihlah lebih dulu di depan cermin. Ini practice makes perfect gitu. Selain persiapan materi, kita udah bikin materi sematang mungkin, latihan itu wajib. Jadi nggak bisa kayak, udahlah lihat besok aja, kayaknya go with the flow aja. Nggak bisa segampang itu gitu. Karena banyak faktor yang bisa mempengaruhi kita jadi nervous, jadi gugup. Dengan kita berlatih, kita lebih fokus, lebih hafal, lebih mengerti, lebih paham sama materi kita, jadi nggak lebih gampang terdistract gitu. Contoh pas aku interview kerja pun, itu juga selain aku tulis jawabannya, misalnya biasa kan pertanyaan interview itu common kan, ada common interview questions, misalnya tell me about yourself, atau sebutin kelebihan dan kekurangan kamu dong, itu kan common banget tuh. Nah, interview questions yang common gitu, aku siapin jawabannya, aku tulis, dan aku latihan depan cermin. Jadi nggak bisa kayak, ya udahlah lihat nanti aja deh, jawab apa adanya aja gitu.
Enggak sih, aku lebih pingin mempersiapkan sebaik mungkin, biar nanti kalau ada gangguan-gangguan dari luar, faktor eksternal, itu kita nggak terlalu terdistract gitu, teman-teman. Yang keempat, perhatikan calon audiens kita. Nah, ini mengenali calon audiens kita. Kalau kita misalnya diwajibkan bicara atau presentasi kelompok di kelas deh waktu SMA, kayak kalian semua ini, ya mungkin itu harusnya nggak menjadi hal yang sulit ya, karena kan kita udah tahu nih latar belakang teman-teman kita, sama-sama masih SMA, dan karakter-karakter mereka gitu. Tapi kalau kita memang sama sekali nggak tahu audiens kita siapa, ada baiknya kita datang lebih awal atau tanya ke penyelenggara acara, ini audiensnya siapa aja, umur berapa, latar belakangnya anak kuliahan atau SMA atau kerja atau orang tua, nah itu harus tahu gitu. Karena materi dan cara penyampaian kita pasti disesuaikan dengan itu semua. Boleh next slide. Yang kelima, nah aku sambil ngopi dulu ya, teman-teman udah pada sarapan belum? Sambil sarapan aja nggak apa-apa ya. Nah, yang kelima, pakai alat bantu, contoh papan tulis atau PPT, apapun. Karena ketika kita misalnya gugup, kita nggak biasa ngomong depan publik, ketika kita punya alat bantu nih, PPT, jadi kita merasa, oh ya udah teman-teman yang ada di sini atau audiens yang ada di sini tuh nggak serta-merta ngeliatin muka gue yang lagi berdiri depan kelas gitu. Karena aku kan ada PPT, aku siapin PPT sambil ngomong, sambil jelasin gitu. Jadi bisa mengurangi kenervousan kita lah. Jadi dan yang keenam, tanamkan selalu positive thinking. Karena kadang kita tuh suka takut ini itu sampai kita jadi nervous lagi bicara depan publik atau depan kelas, itu karena kita takut salah ngomong, takut nggak tahu takut apa lagi sebenarnya. Jadi coba pikirin lagi sebenarnya apa sih yang kita takutin, dan ya udah tanamin aja positive thinking, pikirin aja udah apapun respon audiens nanti saat aku bicara, aku fokus aja sama pemberian materi aku, cara penyampaian materi aku, that's it. Jadi mau kita lagi ngomong dan teman kita nggak dengerin, kita nggak terganggu dengan hal itu. Boleh next slide. Nih ya, kata Thomas Leach, hal terpenting dalam persiapan public speaking adalah yang pertama membangun rasa percaya diri, yang kedua mengendalikan rasa takut, dan yang ketiga mengendalikan emosi diri. Di sini dia nggak bilang harus penguasaan materi, dia nggak bilang harus menggunakan alat bantu yang sesuai, enggak. Yang dia utamakan yang pertama percaya diri, rasa takut, dan emosi diri. Jadi semua tuh dari dalam diri kita sebenarnya, masalah public speaking tuh. Boleh next slide. Nah, kemampuan berbicara depan umum itu bakat. Itu mitos ya, itu enggak sih. Mau kita introvert, mau kita extrovert, itu enggak ada hubungannya. Dan kemampuan bicara depan umum itu bukan bakat, melainkan, boleh next slide, latihan dan praktek. Nah, karena seringkali yang menghalangi kita untuk berlatih, untuk praktek itu adalah rasa takut gitu. Takut apa? Takut salah ngomong, takut atau nggak kurang percaya diri dan lain sebagainya. Padahal ya latihan dan praktek lah satu-satunya jalan untuk kita bisa berlatih public speaking. Boleh next slide. Nah, kita dari tadi ngomongin public speaking, kita presentasi atau kita belajar buat interview atau kita presentasi depan kelas atau public speaker gitu ya. Sekarang sebenarnya public speaking itu nggak cuman buat profesi public speaker aja, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari pun juga punya peran penting loh teman-teman. Ya, yang pertama aku akan bahas 5 ya. Yang pertama kita akan lebih dihargai. Yang kedua stronger decision making and problem solving. Yang ketiga untuk bersosialisasi. Yang keempat good communicator have higher self esteem. Yang kelima untuk persuade orang. Kita akan bahas satu persatu. Boleh next slide. Mulai dari yang valued and respected. Gini teman-teman, salah satu cara untuk menunjukkan value kita atau show our value adalah dengan menjadi aktif dalam komunikasi, berani mengutarakan pendapat atau opini. Contoh ya, yang paling sederhana aja, kita janjian sama teman kita, udah janjian jam 5 nih di mall, tapi teman kita telat datangnya gitu, datangnya jam 7 malam. Kita boleh banget loh untuk bilang,
Nita gitu misalnya, namanya Nita. Sorry banget ya, lain kali kalau jajan sama gue jangan telat dong, soalnya gue udah atur jadwal nih buat luangin waktu buat ketemu lu gitu. Nah, ini wajib banget sih menurut aku untuk disampaikan, karena dengan kita menyampaikan keberatan kita atas keterlambatan teman kita, ini benar-benar shows our value gitu, bahwa kita menghargai waktu kita dan kita ingin orang lain juga menghargai waktu kita. Penting banget komunikasi loh, kita bisa lebih dihargai, orang lebih respect juga sama kita. Jadi kalau janjian sama kita udah tahu, oh misalnya Kezia orangnya nggak bisa telat, nanti dia tersinggung gitu misalnya. Boleh next slide. Yang kedua, nih kita jadi lebih mampu mengatasi masalah dan lebih mudah mengambil keputusan. Contoh, aku ambil contoh dalam kehidupan pernikahan deh. Nih, menurut sebuah penelitian akhir-akhir ini, penyebab utama perceraian adalah masalah komunikasi. Nama penelitinya John Gottman. Dia melakukan studi gitu ya tentang hubungan selama lebih dari 10 tahun, lebih dari 40 tahun di Universitas Washington. Nah, hingga sampai pada kesimpulan bahwa hal yang paling sulit dihadapi orang adalah berkomunikasi secara efektif satu sama lain dalam sebuah hubungan. Mungkin teman-teman yang udah punya pacar di sini suka miskom, aku pun juga masih suka miskom, karena emang komunikasi tuh kita ngelakuin itu tiap hari, tapi sebenarnya nggak sesimpel dan nggak sesederhana itu, harus dilatih gitu. Balik lagi ke peneliti tadi ya, informasi yang udah divalidasi ini tuh menunjukkan bahwa mereka yang bisa berkomunikasi secara efektif dalam sebuah hubungan itu lebih memiliki kemungkinan besar lebih kuat dalam hubungan, baik hubungan pernikahan atau rekan kerja atau teman atau guru atau klien dan lain-lain. Nah, boleh next slide. Yang ketiga, untuk bersosialisasi. Tadi aku sempat singgung ini ya. Karena orang dengan skill komunikasi yang baik lebih mudah untuk bersosialisasi. Gitu. Hal ini nggak terlepas sih dari tingkat kepercayaan diri. Di mana orang yang communication skill-nya baik itu cenderung lebih pede, lebih percaya diri, lebih berani ngajak orang ngomong duluan. Kalau guru tanya di kelas lebih berani angkat tangan, salah nggak apa-apa gitu. Dan emang nggak apa-apa ya. Lebih open sama orang baru, lebih pintar dalam pemilihan kata-kata juga. Jadi orang temen tuh gak gampang tersinggung karena dia ngerti cara pemilihan kata-katanya gimana, cara penyampaian yang baik gimana biar temen kita tuh gak tersinggung. Ya gitu. Boleh next slide. Yang keempat nih. Good communicators have higher self-esteem. Menurut sebuah artikel yang berjudul Self-Esteem and Effective Communication Skills, ini terbitin sama Livestrong. Penelitian ini tuh menunjukkan bahwa orang-orang dengan kemampuan komunikasi yang baik tuh cenderung extrovert gitu. Di mana di artikel ini dikatakan juga bahwa studi tahun 2001 ya yang diterbitkan dalam Journal of Research in Personality, orang extrovert cenderung memiliki self esteem yang lebih tinggi. Nah, jadi sifat keterbukaan yang bisa mempermudah kita untuk mendekatkan diri dengan orang lain, strangers, dan terkesan lebih friendly lah, lebih ramah. Gitu. Dan yang kelima, sebenarnya pentingnya kita belajar komunikasi, public speaking tuh bisa buat persuasion. Salah satu teknik komunikasi itu adalah komunikasi persuasif, yaitu komunikasi yang bertujuan untuk mengubah sikap atau cara pandang atau perilaku komunikan terhadap suatu hal gitu. Komunikasi persuasif itu lebih menekankannya pada sisi psikologis komunikan dengan cara yang halus, luas, dan mengandung sifat-sifat manusiawi sehingga mengakibatkan komunikan tuh dengan kerelaan, dengan kesadaran disertai dengan perasaan ya happy gitu, rela untuk mengikuti atau melakukan cara pandang itu, mengambil cara pandang itu. Jadi komunikan tuh nggak hanya sekedar tahu, tapi tergerak hatinya untuk menimbulkan perasaan tertentu. Untuk persuasion ya. Boleh next slide. Dan faktor-faktor penting, kita akan bahas faktor-faktor penting dalam penyampaian pesan. Yang pertama ada suara. Kualitas suara. Kalau kita secara langsung atau offline gitu ya, pastiin mic berfungsi karena mic itu kayak senjata kita di panggung lah. Tes aja ngomong kayak tes ngomong biasa gitu. Oke, kalau misalnya
udah aman ya udah. Kalau lagi ada kabelnya, mic-nya ada kabelnya itu riskan juga, jadi diperhatiin aja, hati-hati jangan sampai mengganggu proses presentasi kita. Kalau melalui Zoom gimana? Ya cek audionya, kalau memang perlu pakai headset, pastiin koneksi internet baik. Kualitas suara. Yang kedua, bahasa dan kata-kata yang digunakan. Ini berkaitan dengan siapa audiens kita. Kalau audiensnya seumuran dan tema webinarnya non formal, ya mau pakai penyebutan gue gitu, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau acaranya formal dan yang hadir tuh jauh lebih tua daripada kita, ya langkah baiknya kita menggunakan kata-kata yang formal juga. Jadi ditinjau kembali ya audiensnya siapa dan penggunaan kata-kata itu seperti apa, bahasa seperti apa. Yang ketiga, penampilan. Penampilan itu kesan pertama banget. Kalau acaranya formal, buat cowok ya udah pakai kemeja, jas, sepatu. Buat cewek bisa lah pakai dress, pakai celana kain juga boleh, pakai heels atau sepatu tertutup. Kalau acara kampus, ya bisa lebih santai lah, casual gitu. Pakai jeans, atau untuk cowok pakai kemeja, terus ada rompinya, ada sweaternya lagi, biar nggak terlalu kaku lah gitu. Nah, boleh next slide yang keempat. Yang keempat tuh komunikasi nonverbal, alias body language and facial. Karena menurut Communication Model by Albert Merbian, itu komunikasi itu terdiri dari 55% body language dan facial, terus 38% tone atau nada bicara kita, dan 7% doang dari pesan atau dari materi yang disampaikan. Jadi kelihatan banget kan, porsinya tuh beda banget ya. 55% body language and facial, teman-teman. 38% nada bicara. Makanya nggak heran ketika lihat temen lagi presentasi depan kelas gitu ya. Walaupun yang dibawakan materinya mirip-mirip, tapi ada temen yang emang public speaking itu bagus. Dia menyampaikannya dengan asik, dengan semangat, pakai emosi yang sesuai gitu. Itu kelihatan lebih menarik penyampaiannya. Jadi walaupun materinya sama, tapi cara penyampaiannya itu justru penting, lebih penting justru. Dan yang kelima, persiapan mental. Ini faktor penting banget sih. Karena pengendalian emosi kita itu nggak bisa di-skip ya, karena ketika kita kurang bisa mengendalikan emosi kita, pas lagi presentasi nih, bayangin, kita lagi presentasi depan publik, terus pas kita lihat muka audiensnya tuh kayak dalam hati apaan sih, masa sih gitu, kayak gitu. Ketika kita nggak bisa mengendalikan emosi kita, ya kita akan gampang banget terpengaruh. Dan ketika kita gampang terpengaruh, ya udah kita jadi nervous, jadi gugup, nggak percaya diri. Kita bisa langsung mikir, gue salah apa ya? Tadi yang gue ngomongnya bener nggak sih? Jadi ngeblank tiba-tiba. Tapi ketika kita bisa mengendalikan diri kita, ya udah hal-hal itu tuh nggak akan mengganggu kita. Kita tetap fokus sama materi yang kita bawakan, sama penyampaian materi kita. Gitu. Boleh next slide? Nah, ini 4 elemen penting dalam public speaking. Yang pertama, hadirin atau audience ya. Public speaking tuh punya audience yang relatif besar lah. 10-12 tuh udah bisa dibilang audience lah. Gitu. Dan audience itu ada 2 macam, ada immediate audience dan remote audience. Apa bedanya? Kalau immediate audience tuh kayak teman-teman sekarang. Jadi speakernya ngomong langsung dapat pesan. Jadi langsung tanpa perantara. Kalau yang kedua remote audience itu sama-sama audiens, sama-sama menerima pesan dari speakernya, tapi nggak langsung. Bisa melalui temannya, bisa melalui media sosial, dan media-media lainnya. Ya udah, semakin besar pengaruh seorang public speaker, semakin besar juga remote audience-nya. Gitu. Dan yang tadi aku bilang, kita sebagai public speaker, saat kita mau bawain materi, kita harus tahu audiens kita siapa. Gitu. Harus benar-benar diperhatiin lah. Walaupun udah mahir nih, public speaker udah mahir, tetap harus melakukan yang namanya audience research, yaitu untuk meneliti, mengklasifikasi, dan menyimpulkan siapa audiensnya. Gitu. Bisa ditanyalah ke penyelenggara acara, misalnya usianya, jenis kelaminnya, pekerjaannya, pendidikan, dan jumlah orangnya. Gitu. Yang kedua, materi. Ini elemen penting juga dalam public speaking, baik materi verbal maupun non-verbal gitu. Karena sama seperti ketika kita mencari karakteristik audiens,
kita juga harus research materi gitu. Kita harus mempelajari materi kita, harus reliable juga materi yang kita bawakan, dan disesuaikan dengan siapa audiensnya gitu. Harus riset dan bahasa yang digunakan untuk menyampaikan materi itu sesuai dengan audiens gitu. Yang ketiga, emosi dalam materi. Seringkali sebelum naik panggung tuh public speaker punya ketakutan tentang pandangan audiens, tentang dirinya gitu. Tapi nggak apa, tetap fokus aja sama materi yang akan kita bawakan, fokus aja sama cara penyampaian materi kita, dan yang paling penting nih, yaitu kita harus menemukan diri kita dalam materi yang kita bawakan. Maksudnya gimana? Misalnya ya, aku mau bawain topik tentang pengaruh ilmu fisika terhadap perkembangan anak gitu misalnya. Ya udah, aku harus punya interest di situ. Aku harus menemukan diri aku dalam topik itu sehingga aku bisa menyampaikannya dengan baik, dengan leluasa gitu. Karena kalau kita aja nggak tertarik sama topik yang kita bawain, ya udah audiens juga akan melihat kita tuh nggak menarik gitu, nggak, ya udah kerasalah emosinya. Maka dari itu kita harus selalu menemukan diri kita dalam materi yang kita bawakan. Jadi ada emosinya gitu. Ketika kita ngomong pun disesuaikan emosinya. Misalnya kita lagi ngomongin hal yang netral, ya udah nadanya biasa aja, emosi biasa aja. Tapi ketika kita udah mau nyampe ke intinya atau ada sebuah masalah yang kita ingin sampaikan, boleh kita nyampeinnya mungkin nadanya lebih rendah atau tone-nya, pace-nya lebih lambat gitu. Itu harus dipermainkannya di situ, punya strategi. Jadi ada emosi dalam penyampaian materinya. Dan terakhir, controlling the environment. Jadi mengendalikan lingkungan kita. Kuasailah tempat lingkungan kita saat menyampaikan materi. Misalnya kita di tengah panggung ya, kita harus tahu audiensnya di mana nih. Apakah ada di lantai 2 atau cuma di depan kita doang? Apakah ada di pojok kanan, pojok kiri, ada atau enggak? Karena ketika kita public speaking di depan panggung dan kita cuma fokusnya sama depan kita doang, depan tengah doang, padahal audiensnya di atas, ada di pojok, atau ada di kanan kiri. Jadi nanti audiensnya juga nggak kerasa diperhatikan, dan jadinya nggak memperhatikan kita balik gitu. Jadi kita harus menguasai environment kita. Kalau kita di panggung, ya udah kadang-kadang bicaranya di kanan, di kiri. Jadi kita benar-benar menguasai lingkungan kita saat kita lagi bicara. Boleh next slide? Nah, ini biasanya kesalahan-kesalahan ya, yang biasanya terjadi saat kita lagi presentasi atau public speaking. Yang pertama, kurang persiapan. Ya. Ini penyebab utama kesalahan saat public speaking. Sering banget terjadi. Gitu. Tanpa persiapan yang matang, ya tentu kita nggak bisa menghadapi segala kemungkinan yang terjadi saat bicara depan publik. Persiapan ini meliputi persiapan materi, struktur pembicaraan, perencanaan visual, dan ya pastinya latihan yang banyak. Yang kedua, nggak mengenal audiens. Tadi aku udah bilang kita harus tahu audiensnya siapa. Kenapa kita harus tahu? Karena kita harus membawa topik yang relatable dengan audiens. Gitu. Kalau audiensnya aja nggak merasa relate sama topik yang akan kita bawakan, misalnya aku sekarang webinar depan teman-teman yang sekarang lagi duduk di bangku SMA, tapi aku bawain topik tentang parenting gitu. Kan nggak nyambung gitu, kalian ngapain dengerin. Nah, jadi ketika kita udah punya connection, berdiri dari titik yang sama, mulai dari titik yang sama, itu akan lebih gampang penyampaian materinya gitu. Jadi lebih baik lagi untuk mengenal audiens kita, cari pendekatan yang cocok gitu. Yang ketiga, menggunakan bahasa tubuh yang nggak sesuai. Karena kan yang tadi dibilang 55% dari komunikasi itu berasal dari body language and facial kan. Tapi nggak boleh kebanyakan juga, nggak boleh kedikitan juga, ya harus disesuaikan dengan materi yang sedang kita bawakan. Gitu. Ada beberapa gerak contoh tubuh yang perlu dihindari, misalnya masukin tangan ke kantong, gitu, atau ikat-ikat rambut terus-terusan, gitu, atau pegang-pegang muka, dan lain-lain. Nah, itu perlu dihindari. Yang keempat, bicaranya terlalu cepat atau terlalu pelan. Kalau terlalu cepat, nanti pesan yang disampaikan bisa ke-miss, nggak bisa tersampaikan dengan baik. Kalau terlalu pelan, nanti audiensnya nggak fokus, jadi nggak bisa konsentrasi, karena bosen gitu ya, ngantuk. Tapi
kalau misalnya harus disuruh pilih nih, lebih baik pelan atau cepet ya, karena kita masih belajar nih. Aku lebih saranin lebih baik pelan sih, karena kalau cepet ya sama sekali nggak bisa tersampaikan, kecuali emang durasinya udah mepet banget dan kita harus menyampaikan materi semuanya, ya udahlah, terpaksa gitu ya. Boleh next slide? Yang kelima, nggak memperhatikan nada bicara. Tone lagi-lagi ya, tadi 38% dari communication modelnya itu dari tone atau nada bicara. Karena ini penting banget sih, kayak cara penyampaian kita tuh seperti apa. Jadi nggak bisa kita ngomongnya datar dong, nanti ya udah nggak ada emosinya, nggak ada ekspresinya juga. Yang keenam, ini mungkin banyak dan sering terjadi saat kita sekolah dan kuliah, karena aku juga pernah ngalamin, ya kita masih belum ngerti gitu cara bikin PPT yang bagus tuh gimana. Jadi kesalahan yang sering banget terjadi ya, terutama untuk sekolah dan kuliah, itu bikin PPT isinya tulisan semua. Jadi kita mau nyampein apa isinya tulisan semua, pas kita bacain depan kelas, ya udah kita matanya tertuju pada PPT kita aja gitu, kita bacain satu-satu. Itu kesalahan yang umum terjadi. Jadi baiknya gimana sebenarnya? Baiknya adalah misalnya kita mau bahas tentang 4 topik gitu. Ya udah kita tulis aja judulnya, kalau perlu pakai gambar-gambar, video juga kalau perlu, kalau dirasa membantu, itulah yang kita tampilkan. Nah, penjelasannya gimana? Penjelasannya kita ngomong sendiri gitu. Jadi yang ditampilin di slide itu cuman intinya doang. Intinya aja. Dan ya udah, kalau teman-teman mungkin presentasinya belum hafal, nggak apa-apa lah bawa buku catatan sedikit, tapi ya tetap jangan baca. Yang 7, seketika gugup dan kurang mensiasati. Nah, aku punya tips sih buat ini ya. Jadi ketika kita misalnya lagi pidato depan orang banyak atau lagi presentasi, kita bawa aja minum kita, bawa botol minum. Karena kalau kita lagi gugup, itu kita bisa minum, atau misalnya kita lagi lupa nah, skrip kita tuh kayak gimana, kita minum aja. Kita tuh minum, nggak akan ada yang tahu deh kita sebenarnya lagi ngingat-ngingat, lagi lupa gitu. Karena minum tuh sebuah hal yang normal, karena kita misalnya bisa aja aus. Jadi ini salah satu tips yang aku dapetin juga dari public speaker yang lain, bahwa minum itu ya lumayan tipsnya berguna banget. Dan yang kedua, daripada kita gitu, mending kita diem aja. Ya udah kita mikir ya, tapi diem gitu. Nggak pakai karena kalau kita kebanyakan itu mengganggu pesan yang akan kita sampaikan gitu. Nah, udah ini materi terakhir yang aku bawakan pada pagi hari ini. Boleh next slide. Selesai. Abis ini kita sesi tanya jawab. Kalau misalnya masih ada pertanyaan dan nggak keburu, bisa DM Instagram aku, dan aku juga aktif di TikTok karena sekarang aku full time content creator ya. Gitu. Terima kasih. Boleh balikin ke Clara atau Kezia? Thank you. Boleh dong teman-teman dan semuanya boleh kasih reaksinya dulu. Thank you banget untuk Cinia Gania yang udah nyampein materi dengan sangat baik dan bagus banget. Nah, untuk teman-teman yang mau nanya, boleh langsung chat di kolom komentar atau boleh langsung on mic. Nah, sebelum teman-teman nanya, aku mau nanya dulu nih ke Cinia Gania. Kan biasa ketika kita melakukan presentasi, kita pasti akan ada refleks kayak matanya lihat ke atas, kalau nggak kayak bingung, kalau nggak diem, kalau nggak itu gimana sih cara ngatasin yang kayak gitu? Oh, oke. Iya ya, makasih Kakak. Sama tambahan sih, mungkin orang juga suka nggak enak ya ngelihat mata orang langsung, yang nggak suka eye contact sama audience. Yang pertama sebenarnya eye contact sama audience tuh bisa membangun koneksi sih. Jadi ketika kita mau didengarkan, kita tatap aja, kita sambil ngomong, kita natap mata audiensnya gitu. Kita menatap mata teman kita gitu. Tapi kalau temennya suka lucu ya jangan ditatap ya, nanti bikin kita ketawa di depan kelas. Nah, secara mensiasatinya kita lihat aja jidatnya. Kita lihat aja jidatnya. Jadi kita nggak merasa diliatin. Kalau misalnya kita nervous ya, kita lihat aja jidatnya atau lihat ke tembok belakang. Gitu. Itu saat aku nervous itu langsung hilang sih, karena ya udah aku nggak merasa diliatin gitu. Gitu Clara, semoga membantu. Oke, thank you Cinia Gania. Nah, sekarang aku dapat pertanyaan nih dari Jason Buntoro, kelas 11 IPA 2. Cia mau nanya, ketika Cece bisa public speaking, pasti kan ada yang bosen gitu. Terus
cara Cece buat mereka perhatiin Cece lagi gimana sih? Ubah gaya bahasanya atau gimana, Ce? Gitu sih pertanyaan. Dari siapa? Jessica ya? Jason. Oh, Jason, sorry. Oke, cara konser audiensnya kayaknya bosen gitu ya. Nah, itu bisa kita dimainkan di body language dan nada bicara. Karena itu yang bisa meraih atensi kembali. Dan tipsnya juga adalah ketika misalnya ini benar-benar bosen banget ya, kita bawain materi kita yang kayak mukanya pada bosen, kita coba deh diem. Atau nggak misalnya kita lagi presentasi di kelas dan teman-teman di kelas pada ribut, kita ambil jeda sedikit. Jadi kita lagi ngomong nih kayak gini, terus diem. Perhatiin nggak, tadi aku ambil jeda dikit kan? Kalian nih pasti misalnya lagi nulis atau lagi ngobrol, jadi perhatiin dong apa gitu lagi ngapain gitu kan? Takut gurunya marah, kalau misalnya guru lagi jelasin terus tiba-tiba diem, takut nggak sih? Kenapa nih? Langsung pada diem seketika gitu. Nah itu ini sih tips yang bisa dipakai gitu ketika kita lagi presentasi, ngomong terus. Ketika kita mau meraih atensi teman-teman kembali, kita diem sejenak gitu. Tadi Jason. Oh, ya. Oke, thank you, Ci. Sekarang pertanyaan dari 11 IPA 2, Teresa Mita. Pertanyaannya, how to be to the point? How to be to the point, simple banget pertanyaannya ya. How to be to the point itu dengan cara kita bikin materi sepadat mungkin. Nggak perlu banyak imbuhan, nggak perlu banyak penjelasan. Ya samalah ketika kita lagi pelajaran bahasa Indonesia disuruh mengarang gitu, kita kan pasti bikin topik utamanya kan, kalimat utamanya dalam setiap paragraf kita. Nah, kita fokusin sama kalimat utamanya. Kita kasih penjelasan yang relate dengan kalimat utamanya, to the point gitu. Jadi kuncinya di persiapan materi sih. Persiapan materi kita emang harus padat gitu. Materi yang kita bawakan emang padat gitu. Jadi kita nggak ngarang ngidul, nggak melayang lah pas kita lagi jelasin topik kita. Gitu, Teres. Siap ya. Oke, semoga terjawab ya, Mita. Lanjut ke next question dari 11 IPA 2, Ivi. Gimana kalau kita nih contoh lagi jadi WL, terus jemaatnya pada diam, padahal kita udah coba bangun suasana yang seru. Itu pertanyaan. Oh, oke. Gini, itu kita nggak bisa kontrol ya sebenarnya respon jemaat atau respon audiens. Tapi yang bisa kita lakuin, kamu udah benar gitu, udah berusaha seru, ya udah nggak apa-apa. Itu emang wajar terjadi. Satu-satunya solusi aja adalah kita nyaman dengan hal itu. Kita terbiasain aja dengan hal itu. Jadi sama ketika awal-awal mungkin pas mulai webinar gitu ya, kan biasanya kita kalau lagi ngomong, kita bisa lihat muka audiensnya, kita bisa melihat ada suara-suara, oh iya, oh gitu-gitu ya. Ketika kita webinar, nggak ada suara sama sekali, hening, awal-awal pun juga aku ngerasa, apa kabar semuanya? Ya nggak ada yang jawab kan, diem kan. Nah, itu harus biasa gitu. Jadi lama-lama kita biasa fokusnya sama diri sendiri, bukan sama diri sendiri sih, sama materi yang sedang kita mau bawakan aja gitu. Gitu sih paling. Jadi jangan terganggu, nikmatin aja, dan ketika kita enjoy, nanti ya akan lebih terlihat menarik sendiri gitu buat jemaatnya. Oke, thank you. Semoga terjawab pertanyaannya, Ivi. Untuk teman-teman yang mau nanya, boleh langsung on mic juga. Untuk para guru, orang tua juga boleh. Aku deh, boleh, Clara. Oke, silakan Rahel. Halo, Gania. Aku Rahel. Aku mau nanya, tadi kan Cece udah bilang kita kalau bisa mempersiapkan diri dengan baik dan kalau bisa bawain materi yang relate sama audiens. Gimana kalau kasusnya kita itu berpresentasi di depan audiens yang menganggap topik kita nggak menarik? Nah, bagus nih Rachel. Thank you pertanyaannya ya. Nah, ini menarik banget sih. Jadi, ketika itu challenge-nya di situ sebenarnya. Aku ingat waktu itu, aku punya teman baik ya. Teman baik aku tuh sering banget ikut lomba akuntansi. Dan dia disuruh untuk presentasi akuntansi di dunia perhutanan gitu ya. Begitulah pokoknya sektor perhutanan. Ya kita dengerinnya aja dah, aduh gitu kan. Kayak, apa sih gitu. Tapi dia membawa topiknya itu dari awal, itu untuk orang awam yang bukan anak akuntansi pun juga akan ngerti. Kalau nggak salah dia
topiknya itu tentang PSAK gitu ya, tentang pedoman akuntansi lah ada. Itu kita awalnya mungkin buat orang awam kayak males dengerin, tapi dia bisa membawakan dari titik yang sama. Jadi ini titik yang sama. Aku ambil contoh, misalnya lagi webinar atau lagi seminar untuk menggalang dana bagi panti jompo, untuk panti jompo. Kita kalau cuma ngomong, iya, baik hadirin, kita mohon bantuannya untuk menggalang dana bagi panti jompo lansia di daerah sini. Kalau cuma gitu doang, ya audiens cuma kayak, oh, oke, gitu. Tapi kalau kita bisa cari yang relate dengan audiens, misalnya, oke teman-teman di sini pasti punya sosok orang tua kan, gitu. Bayangin ketika kita udah gede, kita udah married sama keluarga masing-masing, betapa beruntungnya orang tua kalian yang mungkin masih satu kota sama kalian, atau bahkan masih serumah, atau bahkan masih dekat rumahnya, bisa masih menghabiskan waktu bersama. Kalian pernah nggak sih kepikir buat orang tua gitu di luar sana yang mungkin nggak seberuntung orang tua kalian yang anaknya keluar negeri kerja, terus atau mungkin udah ditinggalkan anaknya dari muda. Nah, itu bayangin nggak sih rasanya jadi mereka, misalnya udah di umur segitu, teman-teman juga udah terpencar semua. Nah, kita tuh bawa koneksi gitu. Kita mau create connection. Pasti kan semua orang punya orang tua gitu, mostly gitu kan, punya sosok orang tua lah. Jadi itu yang kita bisa, oh ya gue punya orang tua, iya juga ya orang tua gue lumayan beruntung ya, orang tua orang lain kayak gimana ya. Jadi punya koneksi terlebih dahulu gitu. Jadi kita nggak serta-merta langsung bawain ke topik akhir. Kita butuh tangganya dulu. Gitu, Rachel. Oke, thank you. Semoga terjawab juga ya, Rahel. Lanjut ke next question dari 11 IPS Farel. C, saya pernah dengar dari seseorang public speaker bahwa usahakanlah untuk tidak jadi the loudest voice in the room, terutama saat diskusi atau rapat. Karena kalau kita jadi yang the loudest voice in the room, takutnya bakal bikin peserta rapat yang lainnya tuh takut ngomong, dan ujung-ujungnya iya aja gitu. Menurut Cece Nia gimana? Setujukah? Siapa tadi namanya? Farel. Farel. Bener banget, itu setuju banget sih. Ini bukan cuman pas lagi meeting atau lagi diskusi aja ya, teman-teman. Ketika kita lagi ngobrol sama teman-teman sepantaran deh, lagi hangout aja, ketika ada satu yang dominan banget, dan ketika kita mengutarakan pendapat, dia cuman, oh ya bener, iya gue juga kayak gitu, oh itu gue gini. It's all about me, gitu kayak. Mereka ngomongnya dari sudut pandang mereka terus, ketika kita menyampaikan pendapat, dia nggak dengerin, tapi balik lagi ke dirinya sendiri. Nah, itu ya orang jadi malas untuk mengutarakan pendapat, itu bukan diskusi namanya. Gitu. Apalagi ketika kita lagi diskusi kelompok atau meeting. Jadi ketika kita habis mengutarakan pendapat, ada baiknya kita nggak ngomong kayak, menurut gue, kita harus kayak gini. Nggak pakai kata-kata harus gitu. Jadi lebih baik misalnya, oh ya menurut gue bagus nggak ya kayak gini, lebih ke nanya, karena nanya itu kan lebih kayak menunjukkan kita open discussion, kita lebih menunjukkan kerendahan hati kita, ini boleh nggak ya kayak gini, menurut kalian gimana gitu. Jadi kita nggak, gue tahu nih kita harus kayak gini, nggak kayak gitu. Jadi cara penyampaiannya itu beda, orang nggak akan segan untuk, Gan kayaknya bagusan kayak gini deh gitu, orang nggak akan segan karena kita pun juga nanya kan awalnya gitu. Aku setuju banget sih. Oke, semoga terjawab ya Mita. Boleh dong teman-teman kasih reaction. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi nih. Apa yang mesti kita lakukan saat jadi pemateri di depan umum atau sedang presentasi? Ternyata ada peserta yang tidak setuju dengan materi yang kita sampaikan atau menganggap materi kita itu kurang tepat atau salah. Di kondisi itu baiknya harusnya bagaimana? Oke. Terima kasih pertanyaannya. Tadi aku udah bilang mengendalikan emosi kita. Jadi aku juga awal-awal nggak punya pengendalian emosi yang baik ketika aku melihat ada audiens yang mukanya kayak gitu. Itu kan pasti, kenapa? Salah gue apa? Gitu. Apalagi ketika audiensnya lebih dewasa daripada kita, lebih tua dari segi umur. Kita jadi merasa nggak percaya diri. Tapi dengan pengendalian emosi yang baik, kita lebih fokus sama materi kita dan cara penyampaian kita. Ketika kita lihat ada audiens yang nggak tertarik, ada audiens yang main handphone,
kita jadi nggak terganggu karena kita punya pengendalian diri kita sepenuhnya gitu. Kita nggak gampang terdistract sama lingkungan kita. Jadi fokus aja sama penyampaian materi kita, sama orang-orang yang mendengarkan, dan hal itu tuh nggak bisa dihindari ya teman-teman. Jadi ketika ada yang menganggap materi kita kayak kurang bener, ya nggak apa. Kita contoh deh di sosial media, ada video YouTube atau video TikTok, yang nonton 100.000 orang, 100.000 views, ya kan ada opini dari 100.000 orang juga. Kita punya latar belakang yang beda-beda, dan nggak bisa kita sama katakan juga. Ada yang setuju, boleh. Ada yang nggak setuju pun juga boleh-boleh aja. Gitu. Oke, semoga pertanyaannya terjawab ya. Oke, lanjut Mita, boleh Onik? Halo C, sebenarnya ini aku nyambung dari pertanyaan tadi. Ya kan tadi aku bilang how to be to the point. Tapi di sini yang aku lebih pengen tanya itu gimana biar kita tuh nggak terlalu ngomongnya tuh terlalu broad, terus juga biar nggak muter-muter, karena kadang aku suka kayak gitu tuh, jadinya terlalu random gitu ngomongnya. Oh, oke. Itu aku ngerti banget sih. Jadi kita kadang-kadang udah terlalu random, jadi lupa topik utamanya apa ya. Karena aku suka gitu sih. Jadi cara mensiasatinya itu selain bikin materi, kita latihan sih. Karena nggak bisa dipungkiri, kayak contoh aku interview kerja yang tadi aku dicerita, aku udah latihan pun juga masih ada gugupnya, apalagi waktu itu interviewnya kan dalam bahasa Inggris kan, dimana bukan bahasa sehari-hari kita. Aku udah tulis jawaban aku sepenuhnya, itu udah latihan, nah itu baru lebih luas lah ngomongnya. Aku yakin banget kalau aku nggak latihan gitu, aku kayak go with the flow aja lah, lihat nanti aja interviewernya nanya apa, aku bakal ngomongnya mungkin kemana-mana gitu, lagi ngomongin tell me about yourself, aku bisa-bisa ngomongin tentang anjing aku lagi jangan-jangan. Jadi latihan kan, dengan kita latihan kita udah tahu poin-poin kita tuh apa aja. Oke, tell me about yourself, ceritakan tentang diri Anda. Aku lulus dari Unpar, kuliah akuntansi, jurusan akuntansi, ke PwC, sekarang mau lamar kerja di Shopee gitu misalnya. Background aku dulu kerjanya kliennya siapa aja, jadi fokus gitu. Kita punya batasan, punya limitnya, gitu sih. Latihan sih, Mita ya. Oke, thank you Mita udah tanya, semoga terjawab juga. Ini ada pertanyaan lagi. Ci, gimana kalau misalkan nih kita lagi bawain materi, terus ada yang tersinggung, gimana cara nanggepinnya? Oke. Kalau ada yang tersinggung ya, minta maaf lah. Kalau ada yang tersinggung, apalagi biasa kan pasti ngomong di akhir, mohon maaf kalau ada kesalahan kata gitu, nggak bermaksud menyinggung. Itu minta maaf aja, nggak apa-apa. Dan kalau kita ngelakuin kesalahan, misalnya kita salah sebut nama, misalnya kita lagi jadi moderator, terus salah nyebut nama speakernya, nggak apa-apa, langsung aja minta maaf gitu, nggak usah pura-pura kelewat, nggak usah menghindar, akuin dan minta maaf. Karena audiens pun juga nggak jahat kok gitu. People make mistake, jadi kalau kita ngelakuin kesalahan ya minta maaf aja, akuin aja dan minta maaf. Oke, thank you. Untuk teman-teman dan guru-guru, apakah masih ada yang mau bertanya? Mau nanya dong, lah. Oke, silakan, Selamat Wais. pagi, Cenia. Mau nanya sih, apakah saat kita ngomong depan orang, AE itu hal wajar? Dan yang kedua, mau nanya juga, ada nggak sih cara lain untuk melatih public speaking kita tanpa harus ngomong sendiri depan kaca? Karena kalau menurut saya, kalau ngomong sendiri depan kaca tuh jadinya kayak agak aneh sendiri gitu, Kak. Cek. Oke. Wise ya panggilannya ya? Wise. Iya, Wais, benar. Wise. AE itu wajar, tapi bisa disiasati dengan cara diem. Jadi ketika kita mau, ya diem aja, karena diem tuh lebih enak didengar. Diem, jadi ketika kita mau diem aja gitu, latihan aja, itu bisa dilatihanin kok. Dan cara melatih public speaking itu, aku bisa bilang kita ngomong sendiri sih. Kita nggak bisa dalam pikiran ya, kita harus tetap ngomong. Jadi caranya misalnya kamu monolog aja, misalnya kamu lagi naik motor gitu ya, cerita aja tentang hari ini. Oke, gue baru bangun pagi, abis itu gue mandi, gue makan ini, tadi pamit sama orang tua, abis itu gue jalan ke motor, nyalain motor, abis itu sekarang gue di sini, suasananya oke, ngomong sendiri aja. Itu bisa membantu sih. Aku juga salah satu cara aku melatih public speaking aku kayak gitu.
Dan practice makes perfect. Gak bisa kayak gue nggak bisa public speaking ini, gue paling nggak bisa deh ngomong depan orang banyak. Nggak ada yang kayak gitu. Jadi semuanya tuh bisa dilatih. Dan yang paling penting ya, percaya diri dan pengendalian emosi sih. Dari Thomas Leach bilang, pengendalian emosi, mengendalikan rasa takut, dan mengendalikan percaya diri, mengendalikan emosi, dan mengendalikan rasa takut. Sebenarnya 3 itu bukan lebih ke materinya harus bagus, alat bantunya harus sempurna. Enggak, tapi percaya diri dulu deh. Percaya diri tuh karena bikin kita berani ngomong, berani salah. Dan kalau salah ya minta maaf gitu, berani dulu nggak apa-apa, itu proses. Itu sih. Wise. Oke, thank you, Ci. Thank you, Ci. Iya. Untuk para guru-guru dan kawan-kawan sekalian, apakah masih ada yang mau bertanya? Boleh langsung open mic. Oke, sepertinya udah nggak ada pertanyaan lagi ya. Oke, sebelumnya aku mau ngucapin thank you banget untuk Cinia Gania yang udah hadir ke acara webinar kita, udah ngejelasin materi sedemikian rupa, bener-bener helpful banget. Dan semoga untuk teman-teman, para orang tua, dan juga guru-guru, semoga materi ini useful nantinya untuk kita semua. Thank you juga untuk teman-teman dan guru-guru dan para orang tua yang udah on cam dari awal sampai akhir dan sudah aktif di acara kali ini. Boleh dong kasih reaction-nya? Thank you, Cinia. Thank you Clara dan teman-teman semua. Terima kasih para guru dan orang tua juga. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata. Selamat pagi. Thank you, Ci. God bless you. Oke, boleh dilanjut, Kezia? Oke, jadi sekali lagi terima kasih untuk Ania. Nah, jadi teman-teman, aku mau kasih tahu kalau kita bakal ada break sebentar selama 1 jam. Jadi dari jam 9 sampai jam 10. Nah, kalau misal mungkin teman-teman ada yang mau ke toilet atau sarapan bisa didahulukan terlebih dahulu. Nah, tapi jangan lupa nih teman-teman buat join lagi ke Zoom karena kita masih ada sesi kedua, yaitu sesi dance dan tentunya dengan narasumber yang menarik lagi. Dan pastinya bakal seru-seruan bareng juga sama kita-kita ini. Jadi selamat beristirahat, boleh nyalain lagu untuk yang mau nyalain lagu. Terima kasih semuanya. Sekali lagi aku ngucapin thank you so much untuk Cinia Gania dan untuk teman-teman. Dan aku, Clara, undur diri dan aku minta maaf jika ada kesalahan dan hal-hal yang mungkin kurang mengenakan. Terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman OSIS. Kita lanjut lagi jam 10 di link Zoom yang sama ya. God bless you all. Oh ya, sebelumnya aku mau ngingetin untuk